Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang teori permintaan uang menurut klasik Keynes dan bagaimana tentang ekonomi Islam. Menurut Keynes, fungsi uang itu bukan hanya sebagai penyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat-alat ketidakpastian. Dan menurut Keynes juga fungsi uang itu sebagai variabel suku bunga. Kemudian fungsi uang itu bisa juga disebut alat spekulasi. Sedangkan menurut Milton Friedman, fungsi uang itu bisa juga sebagai uang kas, obligasi, saham, kekayaan fisik, dan kecakapan. Jadi beda teori juga beda mendefinisikan tentang fungsi uang. Kemudian kalau menurut Keynes lagi bisa juga untuk penghasil suku bunga ya. Fungsi uang atau permintaan uang itu karena adanya suku bunga. Nah, sedangkan di dalam ekonomi Islam uang itu tidak dengan bunga ya, uang itu bukan dengan suku bunga atau obligasi yang tadi dipaparkan oleh Keynes dan paparkan oleh Milton Friedman tentang saham obligasi tadi, tapi fungsi uang itu sebagai alat transaksi dan juga untuk berjaga-jaga. Jadi hanya dua ya fungsinya. Bisa juga kalau misalkan ada dana darurat seperti pendidikan, keluarga, kesehatan, dan kepentingan yang lain, kebutuhan yang lain, maka uang itu bisa digunakan. Nah, ini fungsi teori dari permintaan uang ekonomi Islam itu definisinya lebih baik daripada menurut teori Keynes dan Milton Friedman, karena kan ketika teori Keynes itu menspekulasikan uang itu menjadi banyak atau beranak pinak, maka itu uang itu bukan sebagai alat tukar saja, tapi sudah memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi waktu, time value of money, kemudian menjadi saham, menjadi obligasi, atau hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam Al-Quran atau di dalam syariah. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.